wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 11 kedua untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Samrotul Fuada. Di sini kami akan menjelaskan submateri dari nilai-nilai stasioner. Sebelumnya perkenalkan saya Alia Radia sebagai moderator. Saya Silvina Diatul. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nilai stasioner dan titik stasioner. Perkenalkan, nama saya Fajar Darmawan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nilai stasioner. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Sekar Arum dari 11 MIPA 2. Dan perkenalkan, nama saya Syifa Hedonisa. Perkenalkan, nama saya Lala Naila. Yang akan kami sampaikan di sini adalah pengertian nilai stasioner dan titik stasioner, lalu jenis-jenis nilai stasioner. Sebelumnya, perhatikan gambar di samping berikut ini. Apabila fungsi Y sama dengan fx dengan x sama dengan A dan f aksen A sama dengan 0, maka fa merupakan nilai stasioner dari fungsi fx di x sama dengan A dan a, fa merupakan titik stasioner. Namun, dalam kasus tertentu, jika fungsi Y sama dengan fx dengan x sama dengan A dan f aksen A tidak terdefinisi, maka fa merupakan nilai stasioner dari fungsi fa di x sama dengan A dan a, fa merupakan titik stasioner. Jadi, nilai x yang menyebabkan fx mempunyai nilai stasioner adalah dengan syarat f aksen x sama dengan 0 atau f aksen x tidak terdefinisi. Nilai stasioner sering disebut nilai kritis dan titik stasioner disebut titik kritis. Contoh soal pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan akar 3x kuadrat. Tentukanlah A nilai stasioner fungsi, B titik stasionernya. Penyelesaiannya untuk yang A yaitu nilai stasioner fungsi fx sama dengan akar 3x kuadrat sama dengan x 2/3, maka f aksen sama dengan 2/3x dikurangi 1/3 sama dengan 2/3 akar 3x. X tidak sama dengan 0, sehingga f aksen tidak terdefinisikan untuk x sama dengan 0. F0 sama dengan akar 3, 0 sama dengan 0. Jadi nilai stasionernya F0 sama dengan 0. Untuk penyelesaian yang B yaitu titik stasioner adalah 0,0. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalian dapat mengerjakan soal ujian evaluasi ini untuk menguji pemahaman. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nilai stasioner. Berikut ada 3 jenis nilai stasioner yang dapat terbentuk, yaitu yang pertama, nilai balik minimum f aksen A jika f aksen x berubah nilai dari negatif 0 kemudian ke positif. Yang kedua, nilai balik maksimum f aksen A jika f aksen x berubah nilai dari positif 0 kemudian ke negatif. Dan yang ketiga, nilai dari horizontal f aksen A jika f aksen x berubah dan nilai positif 0 kemudian positif, atau jika berubah f aksen x berubah nilai dari negatif 0 kemudian ke negatif. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh soal yang kedua. Untuk soalnya, diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 4. Maka tentukanlah A nilai-nilai stasionernya dan B
jenis-jenis nilai stasionernya. Nah, untuk penyelesaian yang A, fungsi f(x) sama dengan 2x dipangkatkan 3 ditambah 3x dipangkatkan 2 dikurangi 12x ditambah 4, maka f aksen x-nya sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 12. Jika diturunkan, hasilnya sama dengan 6 dikali x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2. Dan jika diturunkan lagi, hasilnya sama dengan 6 dikali x ditambah 2 dikali x dikurangi 1. Fungsi f(x) mempunyai nilai stasioner jika f aksen x-nya sama dengan 0. Maka untuk 6 dikali x ditambah 2 dikali x dikurangi 1, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi didapat x1-nya sama dengan min 2 dan x2-nya sama dengan 1. Untuk x1 yang hasilnya sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan 2 dikali min 2 dipangkatkan 3 ditambah 3 dikalikan min 2 dipangkatkan 2 dikurangi 12 dikalikan min 2 ditambah 4 dan hasilnya 24. Dan untuk x2 yang sama dengan hasilnya 1, maka f1 sama dengan 2 dikali 1 dipangkatkan 3 ditambah 3 dikali 1 dipangkatkan 2 dikurangi 12 dikalikan 1 ditambah 4, yang mana hasilnya adalah min 3. Jadi untuk nilai-nilai stasionernya, untuk f min 2 sama dengan 24 dan untuk f1 sama dengan min 3. Pada poin A sebelumnya, diketahui bahwa nilai-nilai stasioner fungsi terjadi saat x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Nah, untuk gambar kurvanya bisa kita lihat pada gambar di atas. Saat x sama dengan min 2, kurvanya naik atau bernilai maksimum. Sedangkan saat x sama dengan 1, kurvanya turun atau bernilai minimum. Untuk x kurang dari min 2, maka f aksen x lebih dari 0 atau positif. Dan x sama dengan min 2, maka f aksen x sama dengan 0. Sehingga min 2 kurang dari x dan x kurang dari 1, maka f aksen x kurang dari 0 atau negatif. Nah, di sini ada perubahan nilai f aksen x dari positif 0 kemudian negatif. Berarti jenis nilai stasionernya maksimum. Jadi f min 2 sama dengan 24 merupakan nilai balik maksimum. Untuk min 2 kurang dari x dan x kurang dari 1, maka f aksen x kurang dari 0 atau negatif. Dan x sama dengan 1, maka f aksen x sama dengan 0. Sehingga x lebih dari 1, maka f aksen x lebih dari 0 atau positif. Di sini juga ada perubahan nilai f aksen x dari negatif 0 kemudian positif. Berarti jenis nilai stasionernya minimum. Jadi f min 1 sama dengan min 3 merupakan nilai balik minimum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah dapat dipahami? Di sini kami juga mencantumkan latihan soal, jangan lupa dikerjakan ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Diharapkan penyampaian kami cukup jelas dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.